Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang progres dari proyek kami, yaitu tentang tema hotel yang dimana terdiri dari bagian UX dan admin. Nah, di sini saya akan melakukan penambahan menu dengan menggunakan beberapa penggunaan yang telah digunakan pada di pertemuan minggu lalu, yaitu menambah 4 menu baru untuk project US dan admin. Nah, di sini untuk saya akan menambahkan 4 menu di bagian project US, di mana saya akan menambahkan menu-menu, yaitu ada menu about us, ada menu career page untuk lowongan kerja, kemudian ada customer review, FAQ, dan yang terakhir ada pricing page. Nah, masing-masing dari JSON ini dia mempunyai data-data yang telah disimpan pada folder JSON, di mana data-data tersebut saya simpan dengan semua masing-masing datanya terdiri dari 20 data dengan atribut yang pertama ada ID, nama, spesialis, dan range gaji untuk career page. Kemudian untuk review JSON itu ada ID, ada nama, ulasan, dan rating. Kemudian ada FAQ yang dimana berisi ID, nama customer, pertanyaan, jawaban, dan tanggal. Kemudian ada pricing page yang berisi tentang ID, nama paket, harga, fasilitas, dan tingkat paket. Nah, semua data-data ini telah disimpan pada bagian folder JSON. Kemudian nanti kita akan panggil di bagian masing-masing JSX-nya, seperti nanti untuk pricing page JSON di pricing page JSX, kemudian untuk FAQ di FAQ JSX, kemudian untuk customer review dia panggil di customer review JSX, dan yang terakhir career page dan ke bagian career page JSX. Nah, setelah saya buat dari keempat-empat JSON ini, maka selanjutnya langkahnya adalah menambahkan folder page, menambahkan file page ke dalam folder, menambahkan file-file dari empat tadi, ada career, customer, FAQ, dan pricing page ke dalam folder page. Yang dimana nanti akan dibuat stylenya sedemikian rupa. Contohnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian career page, yaitu untuk data JSON yang dipanggil, untuk manggil komponen loading juga, untuk manggil komponen filter, kita menggunakan cons, kemudian ada efek loading, efek untuk uh, pemunculan animasi saat membuka menu bagian career page, kemudian ada uh, tampilan pada saat di bagian scroll. Kemudian nanti ada di bagian return ada judul, karir dan lowongan pekerjaan hotel, kemudian ada memanggil search dari cari posisi pekerjaan, kemudian ada div untuk filter berdasarkan spesialisasi, kemudian untuk memanggil semua data-data yang telah disimpan pada bagian JSON. Yang pertama itu pada bagian data uh, pada bagian data range gaji, kemudian ada bagian data untuk spesialisasi dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti ini dipanggil pada contohnya seperti di sini job spesialis, nama, range gaji, dan job ID. Nah, kemudian nanti ada button untuk lihat detail dan daftar sekarang. Kemudian di bagian menu selanjutnya itu ada menu customer review, sama sama seperti career page, cuman untuk tampilannya itu berbeda. Ada bagian loading, ada bagian pemanggilan efek, filter, kemudian ada untuk pemanggilan scroll, animasi scroll, kemudian ada tampilan untuk bintang yang tidak sesuai yang rating tampilannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bagian ini nanti akan dipanggil sesuai dengan nama data-data atribut dari JSON-nya. Kemudian selanjutnya ada FAQ. Sama seperti tadi, kita panggil JSON-nya, komponen loading, kemudian kita buat sini search filter, search loading, kemudian untuk scroll dan animasi saat ditekan menunya, kemudian pemanggilan data dengan atribut nama customer, pernyataan, pertanyaan, jawaban, dan tanggal. Kemudian yang terakhir kita pricing page,
yang dimana di sini dipanggil dulu JSON-nya sama seperti tadi, kemudian kita buat menu, kita buat bagian untuk loading, untuk search, dan kita panggil menggunakan atributnya. Ada di sini nama paket, harga, tingkat paket, dan fasilitas. Kemudian saya juga menambahkan menu baru yaitu menu about, yang dimana sini tidak menggunakan data JSON tapi langsung muncul data-data seperti ini, yaitu penjelasan tentang visi misi dan tentang kami menggunakan layout foto sebelah kiri dan tulisan sebelah kanan. Nah, kemudian nanti itu kita akan atur pada bagian landing page juga. Di sini saya atur untuk bagian start box untuk memunculkan data berapa lama tahun hotel berdiri, pengunjungnya sudah berapa banyak, dan rating tokonya berapa. Kemudian untuk footer, about, dan hero section. Nah, nanti kita panggil di bagian APK-nya, app.js-nya. Kita panggil menggunakan lazy react, itu dari landing page, pricing page, career page, about, FAQ. Nah, kemudian kita bagi di bagian main layout. Kita panggil di sini masing-masing menggunakan namanya FAQ, pricing page, customer review, career page, dan about. Nah, setelah kita panggil, mungkin menunya kan tidak muncul tanpa kita harus mengetik ulang. Nah, makanya di sini saya membuat untuk bagian navlingnya, saya kelompokkan beberapa. Yang pertama untuk home itu sendiri, dan untuk detail hotel itu merupakan komponen drop down umum yang pada saat dipencet nanti akan menampilkan data-data katalog media, menu-menu katalog media, menu tim, fasilitas, dan pricing page. Kemudian nanti ada juga di bagian customer session, itu menampilkan menu FAQ dan customer review. Kemudian di bagian about juga menampilkan data about us dan career page. Kemudian terakhir ada error page menampilkan data 400, 401, dan 403. Nah, data-data tersebut sudah kita panggil, sudah kita inisialisasi juga di bagian app.jsx-nya. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba run. Nah, pada saat kita run, ini tampilan awalnya, itu ada navbar, hero section, kemudian ada start box, kemudian ada about us, dan ada footer untuk bagian landing page. Nah, di sini pada bagian navbar, karena saya menggunakan drop down, maka untuk setiap menu-menunya bisa tersimpan nih di bagian detail hotel, terdapat 4 menu. Di bagian customer session terdapat 2 menu, about terdapat 2 menu juga, dan error page terdapat 3 menu. Nah, ini akan pada saat kita tekan, akan muncul animasi seperti nge-fade, nge-pop up, dan pada saat kita scroll akan muncul seperti muncul. Kemudian ke tim juga ada nge-fade in, fade out. Kemudian saat kita nge-scroll juga ada, sudah di pada saat kita guna filter juga bisa. Terus pada bagian fasilitas juga sama, mirip-mirip, mungkin install dalam cardnya saja beda, dan bagian filternya. Terus selanjutnya ada pricing page. Nah, untuk pricing page ini ada bagian untuk pesan sekarang, yang dimana untuk bagian pesan sekarang ini belum ada menunya, cuman untuk button pada saat nanti si customer ingin memesan paketnya. Nah, stylenya sama tapi menggunakan border hijau tua. Kemudian di bagian customer section ada 2, ada FAQ, yaitu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari customer yang sekitar dari website hotel kami. Kemudian di sini ada nama, ada pertanyaan, dan ada jawaban, serta ada tanggal dari pembuatan FAQ-nya. Kemudian ada customer review. Nah, customer review akan menampilkan data-data seperti ini. Dan selanjutnya ada about us, data tentang kami tadi, dan ada bagian career page. Nah, di bagian career page ini kita bisa lihat ini untuk lowongan pekerjaan hotel di mana-mana aja dan bagian apa aja serta range gajinya.
Ini ada button lihat detail dan daftar sekarang. Kemudian yang terakhir ada bagian error, dan itu semua bagian menu yang telah ditambahkan dan menggunakan data-data yang telah tersimpan dari JSON-nya. Yang perlu kita tambahkan untuk pembuatan menu ini yaitu ada beberapa. Yang pertama saya sebutkan tadi ada dari JSON-nya. Kita tambahkan data JSON-nya dulu, kita tentukan atributnya, dan kita tentukan berapa banyak data yang akan kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat JSX-nya. Dari data JSON tersebut kita import ke bagian JSX. Kemudian kita buat style dari bagian menu tersebut apa saja yang akan kita tampilkan. Bisa kita inisiasi dulu untuk data JSON-nya. Kita panggil menggunakan import, sehingga nanti kita panggil menggunakan nama atribut dari JSON-nya dan kita inisiasi di bagian JSX-nya, sehingga data tersebut bisa tampil di bagian menu yang telah kita tentukan. Kemudian setelah kita buat menunya, kita akan inisiasi dulu untuk kelas JSX-nya itu sudah terpanggil atau belum di bagian app.jsx-nya rootnya. Maka kita buat dulu menggunakan lazy react, kita tentukan dulu dan kita buat rootnya di bagian main layout, karena di bagian main layout itu akan menampilkan semua data-data bagian halaman GUID. Kalau di out itu bagian login, dan error page juga di bagian selain login. Nah, selanjutnya setelah kita inisiasi, kita sudah bisa sebenarnya untuk memanggil, cuman karena belum ada menu navbarnya, jadi kita buat ini navbar dengan masing-masing kita kelompokkan. Mungkin dari langkah-langkah tersebut sudah jelas bahwa untuk pembuatan menu ini sudah terstruktur dan sudah tepat. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.